Apakah kamu pernah mengalami ini? Yes, akhirnya aku bisa login ke Master Duel untuk ngerjain daily hari ini. Lah, belum udah kalah coin toss aja. Aduh, nggak buka hand trap lagi. Lawannya pakai sword soul ini mah bikin bosen. Waduh, sampai ketiduran lagi. Dia summon Protoss, Calling Dark. Nggak masalah, aku pakai Exosister, semua monsterku light. Draw face, Maxi. Ada Cold Buy sih, aku bisa chain Cold Buy. Lawannya chain Baron. Aduh, udahlah, udah capek. Daripada pusing, mending surrender aja udah. Payah. Oke, game kedua. Aduh, kalah coin toss lagi. Hand trap nggak ada lagi. Loh, kok bisa kayak gitu lagi? Aduh, payah. Kali ini lawan Kastira. Astaga, Diablosis, Shangri-Ira. Aduh, berapa banyak zone lock-nya. Gila juga. Tapi nggak apa-apa. Aku ada 2 Mirror Jade. Yang satu di Venice nggak masalah. Raw Face, Branded Fusion, tepat waktu. Lawannya, aduh, Maxi lagi. Chain Cold Buy. Lawannya no response, nggak masalah. Kalau di sini aku Branded Fusion, summon Albion, kemudian summon Mirror Jade, kemudian astaga, on resolution Feather Effect by Mirror Jade. Zone lock lagi. Gimana ceritanya? Ini coba. Ya deh, udahlah, scoop aja. Game ketiga kali ini dan astaga, kamu kalah lagi coin toss. Kok bisa? Set 1, set 2, set 3, Thunder King pas. Astaga. Nggak masalah. Ngeselin. Raw Face, Gozen response, Rivalry response, Macrocosmos, astaga, 3 Floodgate. Nggak apa-apa. Ada evenly di tangan. Battle Phase, end of Battle Phase, evenly match, response. Aduh, dia punya red reboot di tangannya. Udahlah, Alt F4 aja hari ini. Ngapain sih, capek. Kok nasibku begini terus ya. Astaga. Kasihan kamu. Udah bosen ya ketemu Maxi. Capek nggak sih ketemu kartu yang di paper udah di-ban tapi di sini belum. Padahal tadi belum ketemu Kid Kalos, Elf, ataupun Chaos Ruler loh. Nggak mau. Mau format yang bebas kecoa? Mau bandlist yang lebih adil? Mau menang coin toss terus? Aku nggak bisa sih ngasih yang terakhir. Tapi kalau kamu terima sliding itu, aku bisa bantu kok. Ikutlah gladiatorial. Begini penjelasannya. Hey, aku lagi Master Gamer. Hari ini aku mau memperkenalkan sesuatu pada teman-teman. Untuk teman-teman yang nggak tahu apa yang mau aku perkenalkan, aku mau memperkenalkan gladiatorial. Seperti di judul. Kamu baca judulnya kan? Judulnya bilang. Jadi konsepnya gladiatorial itu adalah satu hari setiap minggunya, biasanya hari Jumat, itu aku akan buka ruang di Master Duel untuk teman-teman bisa gabung, bisa bermain bersama-sama. Entah antar viewer saling melawan, atau viewer lawan aku. Asal tolong jangan di-snipe tanganku ketika kita lagi main. Jadi room ini itu namanya arena gladiatorial, ceritanya gitu. Kalau ditanya ceritanya mungkin sedikit lebih panjang. Kalau kamu mau dengerin, tonton video ini sampai akhir. Tapi kalau enggak, gladiatorial itu setiap minggunya ada satu hari di mana kamu bisa main lawan aku atau lawan sesama viewer. The end. Close videonya, cari kerjaan lain. Kalau kamu punya waktu sampai 10 menit untuk menyelesaikan video ini, terima kasih. Ayo kita lanjut cerita. Jadi gladiatorial itu idenya datang dari salah satu viewerku pada saat itu. Pada saat lagi event atau gimana gitu kejadiannya, aku agak bosen main gitu. Kemudian dia bilang, ayo ngadu atau sabung viewer. Sebetulnya sebelum-belumnya itu juga udah ada beberapa viewer yang nanya, main yuk gitu. Tapi aku pikir, lah aku kan sebagai streamer kan tanganku pasti ada di bawah layarnya sendiri. Ya kan, jadi siapapun yang lawan aku itu pasti bisa stream snipe aku. Tapi kalau konsepnya antara viewer lawan viewer, ya aku nggak masalah. Aku bisa membantu komentar, tapi aku tanganku nggak di snipe gitu. Kemudian aku pikir-pikir lagi, kalau kita cuma main dengan meta biasa aja, apa bedanya kamu main di room yang aku buat dengan di rank punya? Ya kan, karena nggak ada perbedaannya. Terus awal-awal aku bilang, ya oke, kalau gitu kita bikin room khusus untuk deck non-meta, gitu kan? Khusus untuk deck non-meta. Non-meta itu apa sih? Non-meta itu adalah deck yang tidak masuk tier 1, 2, ataupun 3, rock ke bawah.
Jadi kalau kamu lihat di mdm.com ada tieringnya itu dulu ceritanya deck yang masuk tier itu nggak boleh dibawa. Kemudian kita punya custom ban list juga. Tapi ya namanya makin ke belakang itu kan gladiatorialnya pun berevolusi. Setiap minggunya selalu membaik. Dulu sistemnya itu adalah custom ban list. Dulu custom ban list itu aku yang buat. Maxi di ban. Sebelum Maxi di ban sempat di semi limit. Nibiru sempat di limit segala macam. Jadi agak unik konsepnya. Kemudian aku sempat nge-ban Access Code, Zeus, Baron, kartu-kartu generic lainnya. Termasuk belakangan akhirnya aku berusaha nge-ban Apollousa, Arclight, jenis-jenisnya begitu. Jadi dulu waktu awal-awalnya gladiatorial itu tuh strict banget aturannya. Deck non-meta, deck yang masuk tier 1, 2, 3 nggak boleh dibawa. Custom ban list, cek di description, custom ban list, bla bla bla, kartu-kartu yang aku anggap nggak adil, kartu-kartu yang aku anggap floodgate, FTK enabler, segala macam aku masukin ban list itu. Burn mill, sebetulnya setelah dipikir-pikir, kayak misalnya kartu-kartu floodgate pun, ya udah biarin aja nggak masalah. Kan kita punya back row removal. Ngapain terlalu mempermasalahkan tentang daftar floodgate sekian banyak. Setelah mereka masing-masing dipentung, Gosen Rivalry, Tikabu dipentung, floodgate berikutnya juga muncul. Fire Prison keluar. Banyak yang keluar jadinya. Kemudian aku pikir-pikir lagi, daripada aku yang bikin bandlistnya sendiri, aku kan bias. Aku cuma satu orang doang. Cuma player biasa yang punya deck favorit dan yang punya deck yang aku benci. Secara nggak sadar aku akan membaikkan deck favoritku. Aku bilang, itu nggak terlalu imbalance, atau itu nggak terlalu unfair, atau itu nggak ini, nggak itu gitu. Kalau di bawah bandlistku, Branded Fusion akan selalu 3 gitu kan. Sebaliknya, deck-deck macam Runic, Fountain-nya di-ban sekalian, Floodgate semua dipotong, Labyrinth dipotong semuanya karena aku nggak suka. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, secara objektif, deck tersebut ya nggak masalah, biarin aja. Bahkan stun pun kan termasuk satu jenis deck yang jangan dibunuh total. Kita butuh deck stun sampai kapasitas tertentu. Jadi aku pikir-pikir lagi sejak 1 bulan yang lalu gitu, daripada aku bikin bandlist sendiri, kenapa nggak kita coba pakai bandlistnya World aja. Teman-teman yang belum familiar, bandlistnya World itu adalah bandlist yang dipakai di World Championship setiap tahunnya. Bandlist ini mengacu pada bandlist TCG dan bandlist OCG yang disatukan. Jadi misalnya kartu yang di-ban di salah satu list, entah di TCG, entah di OCG di-ban gitu, nanti di World itu juga hitungannya di-ban, menggunakan limitasi yang paling rendah. Contoh, Maxi di OCG itu unlimited, tapi di TCG itu di-ban. Jadi di World, Maxi juga di-ban, gitu. Atau misalnya Snow, atau Chaos Ruler, sama juga jenisnya. Di OCG bebas, atau di limit, di TCG di-ban. Jadi ya, di-ban. Gitu jenisnya. Jadi bandlist gabungan menggunakan limitasi yang paling rendah itu akan nge-hit power level dari deck-deck yang relevan. Misalnya deck-deck yang tier tinggi, kalau kita balik tadi ke tier list itu ya. Kemudian mereka masing-masing di-hit ya, berarti metanya pun akan melemah, ya kan? Kemudian kalau udah sampai pada titik itu, apakah kita masih perlu secara eksplisit hanya boleh deck non-meta gitu? Deck non-meta itu macam apa? Jadi belakangan kupikir ya udah, kalau gitu paradigmanya geser aja. Daripada kita bikin bandlist sendiri, kenapa nggak kita kemudian ngambil dari bandlist World aja, diterapkan di Master Duel. Nah, aku udah bikin sendiri tuh bandlistnya mengacu dari TCG OCG. Sebetulnya bandlist ini agak sedikit 1-1,5 tahun formatnya di depannya Master Duel. Karena kita udah nge-hit kartu-kartu Purely, kartu-kartu Kastira yang belum pada rilis semua. Belum lengkap dirilis. Rise Heart kan belum dirilis sekarang di Master Duel, tapi udah di limit. Beberapa kartu Purely juga udah di limit. Jadi, udah future proofingnya udah mulai dari situ. Untuk bandlist kita di gladiatorial gitu. Master Duel ceritanya karena dia best of one, maka dia itu bandlistnya ya barang sendiri. Metanya ya meta sendiri gitu. Jadi nggak ngikutin TCG dan OCG secara murni. Walaupun ada sedikit kesamaan dengan OCG, misalnya Maxi, misalnya Chaos Ruler, tapi berbeda karena kayak jenisnya Verte belum di-ban, kayak jenisnya Scythe belum di-ban, kayak jenisnya Sprite Elf belum di-ban, gitu-gitu. Tapi di bandlist gladiatorial ya mereka juga kena hit akhirnya. Itu mengurangi power levelnya. Entah Sprite, entah Tier, dan nggak ada yang bawa di gladiatorial itu Sprite atau tier full power gitu. Ada yang suka bawa misalnya tier tapi campuran sama yang lain. Jadi lebih lemah. Makanya aku berharap gladiatorial kita itu tidak mengulang metanya yang ada di rank. Karena kalau cuma mengulang metanya yang ada di rank,
Kenapa nggak kamu sekalian main rank aja? Bandlist suplementarinya, bandlist tambahannya yang mengacu pada world. Kalau misalnya ada kesalahan di situ, tolong dikoreksi, dikasih tahu aku supaya aku bisa koreksi. Kalau misalnya kayak teman-teman pendatang baru gitu, belum pernah ikut gladiatorial sama sekali, kemudian nggak tahu kalau kita pakai custom bandlist tambahannya world itu, kemudian dia bikin deck, kemudian dia nggak tahu dimasukin Maxi-nya, kemudian aku lihat ketika lagi gladiatorial, aku akan selalu langsung bilang, Maxi! Nah, kamu nggak baca bandlist. Nah, nanti sistemnya kalau misalnya ada gladiatorial, itu di bawah dari facecamku, misalnya di sekitar sini, mana sih jarinya? Nih di sini. Itu aku akan selalu pasang room ID sekian gitu. Kalau misalnya room ID-nya udah ada tertulis, kamu langsung masuk aja. Nggak usah ngomong aku ikut ya, apa segala macam, izin ikut, mau apa. Langsung masuk aja, nggak apa-apa. Terbuka untuk umum. Kemudian kalau udah di dalam, kamu bawa deckmu, deck yang sesuai dengan bandlist tersebut dan bertema. Oh iya, aku belum bahas soal tema ya. Nanti. Kemudian langsung aja duduk di salah satu roomnya, kemudian tunggu lawan. Dah, seperti itu aja. Kemudian kalau ada lawan yang mau lawan kamu, ya tinggal duduk, kemudian lawan. Aturan selain dari ikutin bandlist dan ikutin tema, nggak ada sih. Jadi, etiketnya tuh seperti itu. Oh iya, ngomongin soal tema. Jadi dulu gladiatorial, sejak pakai bandlist world, aku berusaha untuk setiap gladiatorial atau minimal beberapa gladiatorial itu kayak punya tema sendiri. Kayak misalnya dulu kita pernah pakai tema no negate. Semua kartu yang ada tulisannya negate di-ban. Atau misalnya setelahnya, no banish gladiatorial. Semua kartu yang ada tulisannya banish atau remove from play, itu di-ban untuk gladiatorial itu saja. Tapi tetap masih mengacu pada bandlist world dan seterusnya. Jadi kedepannya itu gladiatorial itu selalu bandlistnya itu bandlist tambahan world. Jadi bandlist kita itu gabungan 3, Master Duel, TCG, dan OCG. Kalau kamu perhatikan semua bandlistnya, itu semua tiga-tiganya akan berlaku di sini. Kemudian yang kedua, temanya. Temanya apa? Ikutin aja temanya, nggak masalah. Jadi sebetulnya aturannya tuh seperti itu. Perhatikan bandlist, ikutin tema, silahkan main bebas. Langsung join, langsung duduk, cari lawan, main silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, jadi aku akan coba jawab aja dengan cepat sekarang ini. Mas, boleh nggak aku ganti deck? Boleh, asal deckmu itu juga mengikuti bandlist dan tema dari gladiatorial saat itu. Mas, minggu depan gladiatorial masih pakai bandlist world nggak? Masih. Minggu depan bandlistnya akan selalu world. Kalau aku nggak ngomong apapun dengan bandlistnya, anggap bandlistnya selalu world. Mas, aku boleh ikut nggak? Boleh, langsung aja join. Mas, aku boleh bawa teman nggak? Boleh, langsung aja. Mas, aku boleh surrender nggak? Boleh. Nggak ada aturan yang melarang kamu surrender. Kalau kamu merasa lawanmu nggak enak, atau kalau misalnya kamu go second, kemudian kamu nggak punya play sama sekali, ya udah skip aja, anggap udah kalah. Mas, aku boleh nggak pakai deck stun, floodgate, atau burn segala macam? Boleh, silakan aja. Tapi kalau lawanmu merasa bahwa ngelawan kamu menggunakan deck floodgate, stun, burn itu tidak fun, lawanmu boleh scoop kapanpun. Jadi ya kayak gitu aja, kamu mau bawa deck stun silahkan, tapi lawanmu juga bebas kalau dia nggak mau di stun. Loh mas, kalau misalnya bebas surrender, ketika aku kalah coin toss, ya aku langsung scoop aja dong. Ya, silakan aja kalau kamu mau seperti itu. Tapi kalau kamu kayak begitu, kemudian nggak ketemu lawan main, ya udah. Mau diapain? Kamu cuma buang-buang waktu doang. Ingat kalau kita gladiatorial itu seminggu sekali, jadi waktu mainmu itu terbatas. Manfaatkan sebisa mungkin. Walaupun kamu go second, kalau misalnya kamu masih punya play, atau kalau kira-kira kamu masih bisa breakboard, ya udah tunggulah giliranmu. Jangan langsung scoop aja. Mas, aku mau nyaranin tema dong? Boleh. Kalau kamu mau temanya cepet dibaca, join Discord, link ada di description. Kemudian kasih tahu aku, mau menurutmu temanya itu yang bagus seperti apa di Discord tersebut. Kalau nggak, kalau kamu mau ngeposting di bawah, di komen, ya silakan juga. Aku mungkin akan bacanya sedikit lebih lambat daripada kalau kamu post di Discord langsung. Mas, bandlist gabungannya Master Duel dengan World ini masih jelek ya? Kartu X di-ban dong, kartu Y di-ban dong. Enggak, aku udah nggak mau nge-ban kartu lagi kayak begitu. Kita udah sekarang percayakan aja pada bandlistnya World. Loh mas, tapi kalau dengan tema yang ini nih nanti deck ini terlalu kuat, deck itu terlalu kuat. Biarin aja. Kalau misalnya nanti metanya sampai begitu, kejadiannya itu cuma seminggu. Minggu depan temanya udah ganti lagi. Jadi nggak masalah. Biarin aja. Mas, ada hadiahnya nggak? Emang menurutmu aku punya cukup uang untuk bayar hadiahnya? Nggak, ini cuma for fun doang. Kalau dikasih hadiah nanti tryhardnya keluar semua dong. Jadi event yang for fun ini jadi for profit. Mas, gladiatorialnya setiap kapan aja? Setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 11 malam. Kalau misalnya Jumat nggak ada, ya mundur ke hari Sabtu di jam yang sama. Kalau nggak ada, ya dimundur ke hari Minggu jam yang sama juga. Kalau Minggu juga nggak ada, ya Minggu itu nggak ada stream. Nggak mungkin dimundur ke Senin dong. Aku kan stream cuma setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam 7 sampai jam 11 malam. Jadi gladiatorial itu ya Jumat. Kita udah tahu bahwa bandlist berikutnya adalah tanggal 1 September dan aku juga sudah menyesuaikan bandlist gladiatorial kita untuk ngikutin
masukin ke bandlistnya Master Duel yang diupdate 1 September besok. Dan 1 September besok itu adalah hari Jumat. Berarti Jumat itu juga kita akan gladiatorial menggunakan bandlist yang baru. Untuk tanggal 1 ini, gladiatorial kita temanya mempelajari bandlist baru. Jadi nggak ada tema. Silahkan pelajarin bandlistnya gladiatorial yang baru. Sesuaikan dengan bandlistnya Master Duel, kemudian pelajarin, kemudian terserah mau bikin deck apapun yang legal ya. Pada dasarnya konsep gladiatorial itu seperti itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang bingung gladiatorial itu apa, aku nggak ngerti, atau aku mau ikut dong di channelnya Mas Story Gamer, setiap minggunya ada main bareng segala macam gitu ya, kamu bisa refer temanmu ke video yang ini supaya mereka ngerti konsepnya seperti apa gitu. Dan kalau kamu merasa bahwa video ini berguna, membantu atau menghiburmu gitu, aku minta tolong di-share ke satu temanmu aja. Kalau dia merasa terbantu juga, dia akan nge-share ke teman yang lain gitu kan. Dan kalau kamu mau gladiatorial kita lebih ramai lagi, undang teman-temanmu yang main Master Duel. Supaya kita bisa suatu saat nanti ketika kita gladiatorial, seluruh mejanya keisi penuh, 25-25-nya. Aku rasa itu aja untuk hari ini kali. Ramaikan gladiatorial setiap hari Jumat. Makasih udah nonton. Bye-bye.